Hmm. Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya eh, nama saya Bintang dari kelas DM, ya DM. Udah paling itu aja. Untuk perkenalan saya, nama saya Bintang, kelas JCDM 2402. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal teknikal kompetensi modul 3. Berikut soal untuk TC modul 3 diharap kerjakan dengan teliti. Untuk soal ke satu, buat 3 tahap konten iklan sederhana untuk yang belum mengenal brand, yang sudah mengenal brand, dan yang siap beli. Duh, paling saya nggak bisa apa ya terus Bang? Nggak bisa ngasih buat ya, membuatnya berarti harus video, ya harus harus video. Berarti saya paling bisa cuma kasih tahu doang. Jadi untuk yang pertama itu yang belum kenal. Itu yang belum kenal itu harus awareness. Jadi awareness itu tujuannya untuk memperkenalkan brand. Contoh kontennya bisa dibilang video storytelling, video storytelling singkat 30 detik tentang produk dan masalah yang diselesaikan oleh produk gitulah. Jadi kayak fun fact, habis itu nanti yang lucu-lucuan, habis itu entertaining purposes, influencer speeding itu kayak, oh aku coba, wah produk baru nih, kita coba ya guys, gimana gimana gimana. Nanti formatnya video pendek, carousel, display ads, atau ya feeds gitu gitu lah. Itu bisa dibilang CTA ya, call to action. Kenalan sama brand kami di sini gitu. CTA-nya itu. Paling untuk yang kedua adalah consideration. Consideration sudah kenal brandnya, tetapi ya belum dekat banget lah. Tujuannya itu untuk meyakini, karena mereka kurang yakin, tapi sudah kenal sama brandnya. Kurang yakin bahwa produk kita itu layak gitu lah, layak dipakai, layak dicoba, bisa dibilang begitu. Jadi nanti bisa dikasih seperti testimoni, seperti itu, testimoni apa ya? Kayak video testimoni gitu kayak, oh guys, nyatanya ini enak banget. Ini misalnya kayak, siapa ya? Misalnya kayak Code Blue, kayak Code Blue itu, mereka kan testimoniin supaya orang banyak yang nyobain di mana, gimana, gimana gitu-gitu. Dan untuk yang ketiga adalah conversion. Conversion itu sudah siap beli. Conversion itu siap beli. Jadi tinggal mendorong pembeliannya aja kayak oh promo terbatas, flash sale, voucher 8.8 gitu-gitu. Paling nanti kayak reminder di keranjangnya, keranjang yang apa ya? Oh ya, keranjang belanja gitu lah. Habis itu ada juga yang free ongkir, bonus spesial, nanti buy one get one free. Format-format iklannya itu kayak hard selling gitu kalau bisa bilang hard selling, retargeting ads. Jadi nanti CTA-nya itu beli sekarang sebelum kehabisan gitu palingan. Paling saya nggak bisa buat, maaf, tapi saya tahu semua cara ininya gimana. Karena buat harus video, buat konten iklan. Paling saya cuma bisa menjelaskan itu dong. Jika kamu punya 30 juta per bulan untuk iklan, coba bagi untuk Google, Meta, dan TikTok Ads secara sederhana. Oh, paling ada ya. Paling ini ya. Ini tinggal diganti ini. Nggak ada kayak 30 juta. Tapi ini saya bisa ngejelasin
bisa ngejelasinnya semua dari platform, campaign type, audience targeting, habis itu yang kreatif format, budget allocation, bidding strategy, dan optimization strategy, primary KPI, gitu-gitu saya bisa jelasin semua. Untuk yang platform ada Google Ads, Meta Ads, dan TikTok Ads. Meta Ads itu terdiri dari Facebook dan Instagram. Untuk campaign type-nya, eh jenis kampanye iklan yang dijalankan masing-masing platform itu ada performance max, search, kampanye itu kampanyenya otomatis yang multi channel, dan kampanye penelusurannya itu apa namanya lupa. Ah ya, search intent, namanya search intent. Itu untuk yang Google Ads, untuk yang Meta Ads ada advantage, shopping, and retargeting. Kampanye belanja otomatis dari Meta itu penargetan ulang. Jadi sama dengan yang tadi bilang retargeting untuk audiens yang sudah berinteraksi sebelumnya. Berarti itu balik lagi ke consideration, udah kenal brandnya, tinggal dicuin. Untuk TikTok Ads, itu kita mempunyai website conversion dan app install. Jadi, kalau website conversion, app install, jadi itu sama dengan, gimana ya, jelaskan. Oh ya, kampanyenya itu untuk ngarahin traffic ke website, sama ngedorong pemasangan aplikasi gitu. Jadi didorong aplikasi, karena kan TikTok itu emang kebanyakan lewat aplikasi daripada web-web gitu. Dan untuk audience targetingnya, search intent, custom segment, dan remarketing. Kenapa Google doang yang ada search intent? Karena Google itu cuma kasih di eh dia itu kan termasuk search engine, jadi itu ads-nya itu paling harus dicari dulu ya orang. Tapi untuk yang Google itu gimana ya, targetnya itu orang-orang yang emang udah kenal brand ya. Jadi balik lagi ke consideration. Google itu untuk orang yang consideration, atau yang penasaran, bla 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 gitu. Untuk yang Meta Ads, untuk yang Meta Ads kita ada lookalike, lookalike purchase, retargeting, ATC dan VC. Oke. Untuk yang lookalike dari orang yang pernah beli, berarti sama yang ini nih, apa namanya? Conversion, ya, conversion. Jadi udah pernah beli, habis itu tinggal jadiin pelanggan pelanggan tetap, gitu bisa dibilang. Untuk retargeting dari orang yang udah add to cart, berarti udah masukin ke keranjang, habis itu udah kalau udah tertarik banget paling nanti sampai kayak apa sih namanya lupa. Oh ya, kayak reminder keranjang belanja gitu, saya bilang begitu. Dan untuk TikTok Ads itu ada interest in e-commerce and spark ads audience. Oke. Interest interestnya itu interest in e-commerce dan spark. Oh, audience ya, ingat-ingat. Audience yang minat belanja online itu yang interest in e-commerce, dan untuk yang spark ads audience itu adalah ya kayak gimana aku bilang, konten-konten organik gitu loh. Konten-konten organik yang di boost post bisa, yang atau yang organik yang tidak membeli apapun, yang dijadikan iklan dari konten kreator atau influencer. Dan ada yang kreatif format. Kreatif format itu ada responsive responsive ads display, habis itu display banner, habis itu ada udah itu. Oh ya, untuk yang Google Ads, responsive ads, dan display banner itu sama dengan iklan teks yang dinamis, yang dinamis dan benar, dan banner di display visually gitu. Dan untuk yang bentar. Untuk yang Google kenapa kayak gitu? Karena dia itu yang dibilang tadi search engine harus dicari dulu, nanti yang dicari tergantung prompt yang kita masukin gitu lah kalau saya bilang. Dan palingan untuk yang Meta Ads ada carousel, kalau collection ads, reels,
format visual yang interaksi seperti slideshow gitu-gitu, habis itu katalog, produk, dan video pendek, habis itu ada di Facebook Marketplace yang seperti-seperti itu saja gitu. Dan kalau di TikTok Ads ada InFeed, Spark Ads, Short Form Video, video yang muncul di feed TikTok gitu lah, feed TikTok yang ah usernya itu pakai konten kayak biasa-biasa aja, tapi habis itu nanti lewat FYP atau lewat video konten kreator yang bisa dijadikan iklan. Untuk budget allocation, saya tadi udah ini ya, udah lanjut tapi sorry, udah ada tapi mana? Paling ya untuk yang budget ininya paling kita ganti. Jadi 12 juta. 12 juta ini sama pasti bertanya kenapa saya ngambil 12 juta dan ini ditinggalkan cuma 6 juta karena yang lebih banyak itu gini, yang untuk orang itu banyak lebih beli di banyak mencarinya di Google Ads dan Meta Ads. Di TikTok Ads itu belum, kenapa? Karena kebanyakan yang pakai TikTok Ads itu adalah remaja. Jadi ya untuk kalau mau push barang-barang yang agak susuin 10, sorry sorry. Oh, dia benar. Sorry sorry. Benar kan? Ah, ya benar. Jadi makanya saya stick untuk 6 juta. Ini 1,2. Kenapa nggak salah? Oh. Jadi kenapa saya lebih memilih Google Ads itu 12 juta dan Meta Ads itu 12 juta. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang spending time di Meta Ads dan Google Ads. Kenapa? Karena banyak orang yang setiap hari pakai Google dan setiap hari pakai Facebook, tapi nggak semua orang setiap hari pakai TikTok. Untuk yang audiens yang udah elderly, karena kan yang banyak yang punya duit banyak sebenarnya elderly. Tapi untuk sekarang ini bisa A/B testing dulu. Kenapa? Karena untuk sekarang itu masih bisa dibilang banyak ya. Udah mulai membanyak yang memakai TikTok juga, jadi ya bisa dibilang boleh lah, masih bisa di optimize. Untuk bidding strategi lanjut, maximize conversation dan apa? ECPC. ECPC. Yang saya tahunya singkatnya paling ini tujuan maksimal untuk konversi, tapi tetap bisa dibilang tetap bisa dikontrol klik rate-nya berapa. Jadi apa sih? Biaya per kliknya bisa dikontrol. Dan habis itu ada low cost advantage. Jadi itu kalau di ini apa? Meta ya. Meta itu otomatis menargetkan orang yang spesifik untuk konversinya itu sebanyak mungkin. Jadi makanya itu Google dibanding Google Ads dan TikTok Ads yang paling rumit adalah Meta Ads karena itu dia sangat detail, sangat. Makanya itu lebih susah untuk operate-nya. Kenapa? Karena dia itu sangat detail, harus nyari orang yang umurnya berapa, kesukaannya apa, hobinya apa, bla 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 gitu. Makanya Meta Ads itu lebih murah, tapi juga lebih banyak conversion. Dan untuk yang TikTok Ads adalah low cost per conversion. Jadi TikTok juga harus fokus ke conversion juga, tapi juga gimana ya? Dengan biaya sedikit mungkin juga. Kenapa? Karena mm, di TikTok itu gimana ya? Susah. Karena TikTok conversion itu kurang nggak? Tapi kalau influencernya bagus, misalnya pakai influencer yang tadi bilang, itu bisa.
bisa memicu untuk orang banyak tambah beli. Karena, oh, ini idola gue nih, bisa di iniin gitu. Lanjut untuk optimization strategi. Optimization strategi adalah optimasi apa ya? Bukan, optimasi sih. Lupa. Strategi. Oh, tapi kan, oh ada benar-benar. Ada A/B testing, habis itu update konten performance max setting, kayak setiap minggu gitu, weekly. Habis itu ada dynamic product ads, dynamic product ads, habis itu split test audience. Jadi membandingkan konten yang ini dan konten yang ini lebih banyak segmen yang mana. Banyak orang yang lebih suka yang mana untuk satu segmen ini. Misalnya hobi motor, tapi dikasih motor sport atau motor cruiser atau adventure. Itu nanti lebih banyak orang yang mana. Jadi untuk pemilihan apa ya? Pemilihan ads gitu lah. Pemilihan ads ya. Untuk KPI. Oke, lanjut ke KPI. Google Ads. Nyala kan? Aku udah nggak nyala. Sorry. Ada Google Ads. Bleh, cost per conversion 10.000 sampai 20.000. ROAS-nya return on ad spend di atas 300%. Fine. CPA, cost per acquisition, maksimal 15.000 dan CVR-nya, cost conversion rate-nya minimal 2,5%. Dan ada TikTok Ads, cost per install, maksimal 8K untuk TikTok Ads. Dan video view rate-nya minimal 75%. Paling itu aja untuk yang, apa sih namanya nih? Oh ya. Untuk yang soal nomor 2, jika kamu punya iklan, jika kamu punya 30 juta per bulan untuk iklan, coba bagi ke Google, ya, dengan cara kayak gitu. Dan yang ketiga adalah dari audit iklan yang dijalankan oleh brand, coba temukan dan kekurangan iklan tersebut dari isi, sisi isi dan tampilan. Sabar, itu kafe. eh apa ya? Apa ya? Apa ya? Sabar ya, saya bingung. Brandnya palingan. Hmm, oh, duh, brandnya apa ya? eh Paling saya tahu cara jelasin tapi nggak tahu. eh huh, brandnya apa ya gitu ya? Palingan. Hmm, hmm, lupa siapin yang nomor 3. Saya terlalu fokus sama soal nomor 1 dan 2. Nomor tiga. Aduh, apa ya? Paling saya ngikutin yang BC ya. Paling sama saya nggak bisa ngasih ujuk auditnya ya. Paling saya cuma bisa jelasin doang. Tapi paling saya ingat ininya, kelebihannya beberapa dan kekurangannya cuma dikit.
karena saya nggak terlalu paling mulai dari kelebihan. Untuk yang saya tahu itu ada kelebihan yang ada di Tokopedia itu ada tiga, visualnya, visual sama branding konsisten, habis itu copywriting yang jelas dan sangat menjual gitu. Jadi kayak hard selling bisa dibilang. Habis itu ada CTA-nya yang kuat, call to action-nya kuat, habis itu pemanfaatan format iklan yang beragam, yang sangat banyak. Kenapa? Karena mereka itu Tokopedia itu sangat kreatif. Mengapa sangat kreatif? Karena mereka itu bikin, bisa dibilang apa ya? Bikin kontennya itu sangat random, tapi masih berkaitan dengan konten yang apa produk yang mereka bakal push. Jadi makanya itu bisa dibilang pemanfaat pemanfaat programnya itu sangat format iklannya itu sangat bagus dan beragam. Habis itu yang kelima yang saya tahu itu eh kelima itu retargeting sama retargeting sama apa ya? Oh, funnel awareness. Nah, ya, funnel awareness. Jadi mereka itu sering retargeting eh customernya itu sering di retarget diulang, ulang, 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 ulang. Jadi ya untuk retargeting budgetnya tinggi tapi ya bisa apa lebih enak gitu terlihat dari pendekatan kontennya itu kelihatan banget. Dan itu paling yang saya tahu cuma lima. Jadi ada yang ke satu tadi visual dan paling kalau bisa dibilang konsisten brandnya hijau 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 habis itu rapih banget gitu makanya kan kalau orang oh dari eh, lebih kenal Shopee atau Tokopedia pasti larinya ke Tokopedia karena kenapa Tokopedia itu sangat enak dilihat habis itu dibanding Shopee dia lebih sering nggak crash tapi dia lebih sibuk ya jadi agak ngelek-ngelek tapi nggak pernah crash tapi dan plus itu juga enak dilihat bla 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 gampang lah dan untuk yang kedua ada copywriting yang jelas dan sangat menjual jadi sama dengan copywritingnya itu sangat menarik orang gitu loh kalau saya bilang dan penjualannya ya video-video hard selling gitu dan untuk yang ketiga tadi kan ada yang call to actionnya itu kuat jadi kayak cek sekarang, beli di sini, atau download sekarang, atau buy one get one free gitu-gitu. Makanya call to actionnya Tokopedia itu sangat kuat. Kenapa? Karena mereka bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang ya sangat nggak sih kalau bisa dibandingin ya basic itu karena kan apa yang lain juga gitu Shopee, Lazada, bla 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 juga gitu. Jadi ya nggak terlalu tapi itu tetap kelebihan jadi makanya saya itu. Dan ada format iklannya juga yang beragam kayak video di Meta, TikTok, Instagram, gitu-gitu, Facebook. Habis itu ada lupa namanya Performan Max ya yang menjangkau kayak Gmail, YouTube, habis itu search engine bisa kan banyak. Habis itu yang tadi retargeting sama funneling awareness bla bla bla. Nah, ini yang kekurangannya paling saya ingat cuma tiga ya. Saya nggak terlalu fokus sama kekurangan. Jadi terlalu fokus sama diskon. Itu satu. Terlalu hard selling itu sama diskonnya itu. Kenapa? Karena nggak cukup edukasi. Jadi nggak ada edukasinya, nggak ada storytellingnya. Habis itu ngebangun apa sih kalau bisa bilang sistem emosional nggak ada. Jadi makanya oh diskon 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 diskon. Jadi orang bakal bosen gitu lah. Promo diskon lah, flash sale, buy one get one free, bla 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 itu terlalu di highlight sama mereka. Habis itu ada yang satu lagi tuh ini sih bukan bukan
apa ya, bukan masalah semuanya, bukan masalah semua orang, tapi bisa dibilang itu gimana itu gimana ya? Bisa dibilang itu kayak ngebug, yes. Ngebug. Kenapa? Kalau di PC kita lihatnya itu tetap biasa, tapi kalau di mobile itu kadang-kadang kepotong sama bugnya. Kadang, kadang, tapi nggak tahu. Karena saya pernah, bisa dibilang. Itu paling sering ngebug itu karena ya servernya bisa dibilang rame, agak jadi nge-crash gitu, tapi ngebug doang, nggak pernah crash. Kalau Shopee pernah nge-crash, pernah, itu nggak bisa dibuka. Paling nanti kalau di Tokopedia itu ngebug itu. Display bannernya itu kepotong jadi setengah atau nanti kelebihan panjang banget sampai keluar frame gitu-gitu bisa dibilang kayak gitu. Paling abis itu yang saya nggak suka, yang saya nggak suka kurang apa ya, kalau bisa bilang, kurang varian. Ya, paling bisa dibilang kurang varian persona. Jadi persona atau audiens bla bla bla. Jadi kalau bisa dibilang iklan Tokopedia-nya itu sangat luas, luas banget. Sampai ke orang-orang umum pun juga lihat. Jadi makanya bisa dibilang sampai orang-orang umum yang lewat itu kan berarti sangat lebar, bisa dibilang sangat terlalu lebar. Mereka itu nggak fokus ke satu orang dan satu orangnya lagi ini, satu orangnya lagi ini, satu orang lagi ini. Tapi bukan masalah besar, tapi ya bisa dibilang ya agak problem. Mereka bisa sale-nya lebih tinggi, tapi eh sale-nya lebih tinggi, walaupun walaupun mereka masih melakukan itu ya masih ada kekurangan lah. Semua orang ada kekurangan. Paling itu saja saya kurang bisa untuk membuat deh dari dua itu saya cuma bisa menjelaskan karena yang untuk yang audit ini saya lupa siapkan. Tapi udah jam segini jadi ya nggak enak sih. Habis itu ada yang buat buat itu masalah video. Kalau mau yang lebih itu saya tinggal kasih unjuk. Bla bla. Saya nggak cukup nggak buat. Paling itu aja. Terima kasih. Semoga dapat nilai bagus. Pak Prats, thank you Pak Prats. Bye bye.